Kita perjalanan ke lokasi anak rambut gembel. Ini sudah di lokasi Dieng. Dieng apa namanya, Pak? Ya, Pak. Namanya Dieng apa daerah ini namanya? Kampung Karangsari, Pak. Oh, Kampung Karangsari. Mudah-mudahan kita bisa menemukan anak-anak yang rambutnya gimbal. Saat ini memang belum ada upacara ritual di desa dikarenakan PPKM yang sedang berlaku di semua wilayah di Jawa Bali. Tapi mudah-mudahan sekalipun kita tidak bisa mengeksplor kegiatan ritualnya, tapi semoga dengan adanya kedatangan kita ke lokasi anak-anak rambut gembel, Ini ya, itu ada apa ya? ini kita kurang berapa menit lagi nih, Pak ojeknya nih. Depan juga. Depan ya. Ya, ini kita mengeksplorasi perkampungannya apa Pak namanya Pak? Kampung Karangsari. Karangsari ya. Karangsari ini udah kayak kota ya. Ini kan umur Dari kecil apa? enggak, Enggak. umur 3 tahun setengah. Oh, dari umur 3 tahun setengah. Ya ini sekarang mau 6 tahun. 6 tahun. Dulu ya enggak setebel ini ya. Dulu ya enggak, cuma sedikit. Sedikit-sedikit terus jadi anu ya. Oh, oke. Kita menuju ke rambut gimbal. Kita menuju ke rambut gimbal. Ya itu. Oke, selamat menjelang siang. Dengan Bapak siapa? Bapak Madin, Mbak. Pak Madin, ini saya datang kami untuk mengeksplorasi pasar anak rambut gembel. Memang PB-nya kita nggak tepat ya, karena ini kan PPKM. Tapi dengan saya dari Bapak Ibu semua diterima di sini, alhamdulillah saya bersyukur. Ini mudah-mudahan kita bisa tanya jawab secara gamblang aja ya Pak. Iya. Kalau yang kita hadirkan nih ada dua nih, siapa nih adik? Namanya siapa lagi Pak? Siapa namanya? Hana. Sudah sekolah belum? Udah sekolah. Terus Katakan itu mami, katakan di situ. Hah? Udah sekolah belum nih? Pak? Wis. Sudah. Wis ya. Ini mereka ini sejak kapan? Apa mulai bayi atau sudah umur berapa baru gimbal? Jadi Gimana? biasanya gimbal itu dari umur 3 sampai 5 tahun awalnya. Dari bayi biasanya normal rambutnya, tapi dari 3 sampai 5 tahun baru ada rambut satu yang menempal dan selanjutnya seperti ini. Jadi Iya itu. rambut gimbal. Coba sini Mbak, agak jauh diputarkan ya. Agak diri diputar. Diputar. Nah, ini. Panahan seseran. Iya. Terus dari anak sendiri nggak ada merasa terganggu ya? Jadi biasanya anak rambut gimbal sebelum gimbal itu biasanya anak panas tinggi dulu. Panas yang berkepanjangan, sakit-sakitan. Biasanya orang tua sudah sampai kebanyakan istilahnya biaya untuk mengobati si anak, tapi nggak sembuh. Tapi biasanya orang tua udah pasrah aja, berarti mau gimbal gitu. Jadi kalau udah ada rambut satu yang mendempal itu udah sembuh si anak. Dan Jadi kalau apakah setiap anak tuh harus digibalkan atau gimana? Apa diwajibkan di daerah sini dia ini? nggak semua Pak. Jadi gimbal Alam, itu seleksi bukan, alam. bukan kemauan kita. Oh gitu. Seleksi Jadi nggak alam. istilahnya nggak, kadang ada orang yang mungkin nggak dimandiin, nggak disisir gitu, enggak. Tapi kalau orang tua minta itu sebenarnya anak nggak usah gimbal, karena gimbal itu nggak semudah yang kita bayangkan, mendempalkan rambut gitu. Tapi panas yang berkepanjangan dulu, biasanya sakit-sakitan si anak sebelum rambut ini. Seperti itu. Itu ya budaya itu udah lama ya. Budaya itu mungkin dulu sejarah dari adanya penghuni muslim pertama kali di Dieng. Jadi mungkin Dieng itu dulu mayoritas Hindu. Hindu terus ada kedatangan yang namanya Mbah Temunggung Kolo Bintik, itu penghuni muslim pertama di Dieng, dan adanya anak-anak berambut gimbal. Jadi ada yang bilang anak rambut gimbal ini dipisah dari Mbah Temunggung Kolo Bintik. Oh gitu.
Tapi itu memang ini dilestarikan ya. wawancara sama Mas ini Nah, cocok. sebenarnya kalau di sini itu biasa pakai selamatan satu lingkungan, tapi pakai selamatan pasti diruat. Cuma karena ada yang di Encounter Festival, tahu ya Pak ya, Iya, yang iya. acara tahunan, itu untuk tarik daya wisatawan juga sebenarnya. Jadi kalau yang mungkin orang tua malu anaknya masuk media seperti itu, biasanya pakai selamatan. Yang penting pakai ritual tetap, tapi cuma satu lingkungan gitu aja. Itu kalau udah gitu apa semua dikumpulkan atau secara biaya gimana, apa ditanggung oleh pemerintah setempat atau gimana, atau Di warga? Encounter Festival atau gimana? Kalau di perumahan pribadi ini orang tuanya yang nanggung. Karena permintaannya biasanya nggak yang mahal, tapi biasanya unik lah ya. Jadi bukan kemauan si anak, tapi biasanya yang menitipkan gimbalnya. Jadi sejak anak udah bisa ngomong, dia bicara minta apa gimbalnya, misalkan minta ayam gitu. Jadi nggak pelin-pelan, dia nggak terpengaruh sama orang lain atau anak-anak lain minta HP, minta apa, itu enggak. Satu kali dia bisa ngomong minta ayam, ya udah sampai dia cukur harus minta ayam. Oh gitu ya. Jadi setiap anak rambut gimbal pasti ada permintaannya. Itu memang alami ya, dan memang bukan karena hanya sekedar ada, tapi timbul dengan sendirinya dan itu terjadi ya. Iya, timbul dengan sendirinya. Dan itu ada juga yang bilang titipan dari Nyi Roro Ronce, tahu Nyi Roro Ronce? Oh iya. Nyi Roro Kidul. Jadi ada yang bilang kalau anak rambut gimbal itu titipan dari Nyi Roro Kidul. Makanya kalau anak rambut gimbal habis dicukur itu dilarungkan, dikembalikan Di laut. ilmunya. Di laut selatan. Enggak, di arah ke laut. Ini kan ada Oh, ada sungai, ada sungai ke arah laut itu. Ya, Oh, gitu. Ada berapa anak nih? Banyak ya yang sekarang ini di Dieng ini ya? Ada banyak, cuma satu kampung paling 3, 4, 5 itu nggak semua. Jadi satu keluarga misalkan bapak ada 5 keluarga, kadang cuma satu yang gimbal. Jadi memang terpilih banget, nggak semua. Istilahnya Dikasih gitu semua. bukan keturunan lah ya, bapak ibu nggak gimbal, kadang anaknya yang satu gimbal gitu, seperti itu. Jadi nggak semua anak misalkan punya anak 5 gimbal semua, itu enggak. Jadi terpilih. Anaknya cantik-cantik Bu ya. Tapi Cantik-cantik. dari siapa tadi? Mbak Sapa gimana perasaannya? Mbak Dita. Biasa. Soal gatel dia enggak? Ada gangguan enggak? Ada. Nggak ada. Soal dikeramas Bu. Iya, keramas tiap Tiap hari. hari Pak. Oh. Kalau enggak diramas malah Oh, gimbal tuh hanya masalah gak dipotong aja ya gimbalnya ya. Jadi kalau keramas dirawat tetap ya. tetap itu kan Tapi kecuali kalau Yang disisir kan paling pasti kuat kan- sakit lah ya, karena berdempalan. Oh iya. Paling yang disisir yang nggak gimbal, kan gimbal nggak semua Pak, jadi cuma sebagian. Bagian ya. Malah sebagian aja. Itu juga kalau dicukur juga sebagian yang gimbal-gimbal aja, nggak di istilahnya digunting gitu enggak. Ya, juga ya. Kita nggak menemukan pas ruatan ya. Ini Iya. sayang sekali ya. Biasanya Karena ada Agustus ruatan sih. di Agustus depan untuk tanggal kami Agustus belum menentukan, dan itu pun virtual kayak tahun kemarin karena musimnya lagi pandemi. Jadi kalau yang 2017, 2018 masih bisa menghadirkan sekitar 26.000 orang pendatang ke Dieng. Wah, iya. Ini memang langka sih. Ya, Jadi udah 2 tahun ini kita virtual. kita sendiri spekulasi nih Pak, datang ke sini kan ternyata baru tidak gampang ya. Jadi kita juga dilalah ke beberapa candi di Dieng ini juga lagi penutupan, jadi tidak bisa dibuka. Ya memang tujuan kami memang mengeksplorasi rambut-rambut gimbal khas dari Dieng yang karya sudah turun-turun, dan itu juga kayaknya budaya ini kayak dulu ada kaitan bukan Islam, dari Buddha apa Hindu dulu ya, sejarah dulu. Hindu. Kalau dulu mayoritas Dieng itu Hindu, bisa dikatakan Hindu tertua atau terbesar itu di Indonesia itu di Dieng. Iya, makanya budaya itu kan bawaan dari agama Hindu ya. Kalau dulu sejarahnya ya. Iya. Sejarahnya dari agama Tapi Hindu. kalau sekarang mungkin Dieng itu mayoritas Muslim, adapun non Muslim satu keluarga itu masuknya Kristen. Iya. Kalau Hindu sudah ada. Iya, tapi budayanya masih melekat dari kayak contohnya ke Kudus ya. Kudus itu kan masjidnya dia modelnya pada Hindu, Kudus itu. Iya. Sekarang pun udah Islam. Iya. Ini sini juga sama, mungkin budaya tinggalan orang-orang zaman Hindu dulu, tapi diadopsi sekarang orang tuanya kan Islam semua nih paling ya ternyata. Iya. Islam. Islam semua, cuman gembelnya tetap budaya gembelnya masih ada. Kalau gembel ini masuknya kejawen Pak, kalau di Dieng. Jawian Oh, benar. Jawan. Oh. Termasuk Hindu. Benar Istilahnya Jawian ya.
Kalau kejawen itu kayak gimana ya, bukan agama sih kalau kejawen ya, ada yang Hindu masuk kejawen, Jadi Muslim masuk keluarganya keluarga Jawa dari orang tuanya ya, yang dari anak-anak Muslim semua, tapi kan istilahnya emang Masih- orang Jawa, jadi ada Kejawanya iya ya. kejawannya masih pada ngikut. Oh, ini sekarang mereka berapa ini? Dua orang ini. Usia Usia berapa anak-anak kalian? Ini 6 tahun. 6 tahun. Ya. ini 6 tahun. Ini mau 6 tahun. Ini mau 6. Sementara mau dipotong di usia berapa? Jadi pemotongan juga tergantung anaknya Pak. Oh, jadi nggak bisa Jadi dibilang. Anaknya sama nggak itu ada, Bang, istilahnya punya mintanya ayam, udah diberikan ayam langsung dicukur itu enggak. Oh, gitu. Kalau anaknya belum minta nggak berani nyukur. Oh, gitu. Lah terus gimana? Kalau sampai Iya, dewasa. kemarin yang dicukur udah besar sekali. Waduh. SD yo. SD Harus minta dia Pak, soalnya kalau SD, belum kelas mintanya 2. dia biasanya nanti panas tinggi lagi Tapi setelah dia permintaannya dia mau dipotong gimbalnya itu, nanti setelah tumbuh itu nanti normal apa gimbal lagi? Alhamdulillah normal Pak, kayak saya juga dulu gimbal. Lakunya sedikit. Saya juga gembel itu putunya, cucunya itu ya. Berarti dulu ya kayak masih gini usia 1 sampai 5 tahun gitu ya. Nanti dia permintaan mau dipotong minta apa, dipotong, setelah dipotong tubuhnya normal lagi. Normal lagi kalau iya. udah permintaannya udah dipenuhi. Buktinya Pak kayak Mas ini kan pernah gimbal. Gimana? Dan anaknya kayak gimbal. Panjenengan kita sendiri dong, pengalaman sendiri ya gimana? Karena masih kecil ya nggak ingat juga. Nggak ingat ya? Terlalu ya. Taunya main aja tuh. Tapi waktu dipotong usia berapa? Kita 5 tahun ya Pak. Oh, gitu. 5 tahun enggak, masuk sekolah sekitar 6 tahunan lah dulu minta dicukur karena malu sama anak-anak juga sekolahan. Minta dicukur. Tapi Iya, iya. Berarti tinggal kemauan si anak berarti Pak. Kemauan si anak. Sebenarnya si anak dia mau dipotong tapi aku minta ini kan gitu ya. Minta sesuatu yang Jadi gak gampang ya. Kalau dia udah dipenuhin, kalau dia belum mau dipotong ya nggak akan dipotong. Nggak Gitu ya. dipotong. Jadi masalah juga. Makanya tahun kemarin 2017 itu di Kaltar Festival ada yang unik, permintaannya nggak mahal tapi unik. Dia minta jambu biji 7 biji. Jambu air itu 7 biji. Tapi kan karena nggak musim, Nggak musim, kan juga lumayan susah. juga. Susah. Oh, jadi unik. Jadi kayak bukan anak itu yang ngomong, kayak ada sesuatu ya. Iya. Kayak ada sesuatu yang dia ngomong sendiri, dia nggak sadar kali ya. Ada yang sendiri ya kayak. ada yang tetangga minta sama apa dari Gimana? sapi 2 potong lagi sama bapak ibu kepala desa. Ada. Jadi emang unik sih ya permintaannya, nggak memberatkan orang tua tapi unik biasanya. Ada yang minta cuma ketan sama tempe juga. Ini Adeva minta apa? Minta apa sayang? Minta apa Nak? Minta sepeda. Oh, amin ya dan Fit, ya. Ini Kalau Pak Ade minta apa? belum pernah megang HP. HP. Lo HP kan. tapi jadi kapan bagus, Pak, ya. mau dipotong kapan maksudnya? Ya tergantung ini nanti tergantung anaknya. Belum ya, belum ada ya. Tergantung anaknya. jadi kadang juga bisa dikatakan mendadak juga, aku besok saya mau potong rambutnya gitu, minta potong gitu. Bisa kayak gitu. Ya mak Nggak diikutkan ada ritual timbul ya? sendiri ya. Iya. Terus kalau ube rampe itu sudah ditentukan sama adatnya sini nggak, misalkan berapa sungai dari berapa 7 mata air, kan saya dengar ada 7 mata air sumber yang harus dikumpulkan untuk di iya benar. Itu namanya ya. Nah, benar. Mata air 7 ada. Itu memang disyaratkan ya. Iya. Itu bisa juga apa ya? Istilahnya enggak juga sih kalau orang sini ya. Istilahnya yang penting permintaannya dipenuhin apa. Ada juga yang memang masih memakai itu atau mata air 7. Itu Di sini kalau di sini masih ada. Nah, itu kan saya dengar itu kan, jadi dia di kayak nikahan orang nikah lah, dimandiin lah gitu kan, secara aman selainnya kan, itu gitu ya. Jadi Iya. urutannya gimana sih kalau urutan dari upacara ritual potong rambut itu apakah misalnya kalau dulu kan berdesa, kalau zaman dulu ya, kalau sekarang kan mungkin ustadz atau apa yang motong kan mungkin ya. Kalau di Kaltar Festival itu acaranya sampai 2 hari, 3 hari. Itu dari arak-arakan, ada nanti napak tilas, ada apa. Tapi kalau misalkan di masyarakat setempat, misalkan paling cuma lingkungan gitu, paling kita undang-undang orang, nanti selamatan gitu kan. Nah setelah itu paling anak langsung di situ dicukur, terus mintain sodako gitu kan. Itu juga pakai itulah istilahnya
saji-saji gitu, seperti jajan pasar, Pasar ya. Rakan. rakan. Tapi kalau udah gitu para pejabat datang ya misalnya ya dari Pak Camat, Pak Enggak. itu enggak. Enggak juga. Enggak mesti ya. Kecuali kalau festival tadi ya. Kecuali kalau festival berarti pejabat ya. Ini kalau tahun ini memang kayaknya kemarin ya, kayaknya bulan Surau. Surau kemarin ya enggak? Enggak, tahun ini belum. Di Agustus depan. Ini Pak masih belum tanggalnya belum. Masih PPKM ini masih Pak, masih Tapi PPKM -nya belum. virtual juga. Untuk yang tahun kemarin aja yang boleh naik cuma istilahnya kami panitia aja. Untuk keamanan juga nggak boleh naik karena memang istilahnya gimana ya, lagi PPKM kayak gini kan. Jadi memang acara sendiri kita tonton sendiri yang live gitu. Yang lain pada di ini. Ini kan biasanya kalau udah gitu kan mereka didandanin ya, yang bagus pakai adat gitu Iya. ya, penjogo gitu ya, benar ya? Bajunya putih, Baju putih ya. lalu yang mau dipotong. Ada yang nangis ya, juri-juri itu nggak ada ya? Enggak. Ada karena itu. Seneng ya karena udah pada dipesarkan ya. udah minta juga kan. Oh gitu. Ya anak kan udah minta cukur. Alhamdulillah saya bersyukurnya bisa kagetan cuma 2. Karena di sini kan ada satu tempat ini, satu lagi kalau di tempat lain tuh di Mangli Kokai juga ada. Saya dulu pas di sana juga ada. Tapi yang khusus untuk jadi destinasi seperti ini ya di Dieng, yang Iya. untuk Kita tadi kayak kan papa tuh. acara festival itu. Udah masuk dulu 2017 masuk nasional, sekarang alhamdulillah udah masuk internasional tuh. Iya, kalau yang 14 festival. Ini kan anaknya ada gini, ada yang gini putranya. Enggak, itu Pak, enggak. Keluar malah. Cuma saya aja. kalau- Satu keluarga, ibu Kita saya, bapak saya. Kalau juga. misalnya terjadi sampai bersyukur atau alhamdulillah nggak kena. Ya, gimana ya, karena kayak gitu ya kita syukuri aja lah, karena gimana ya, maksudnya mau nggak mau kan. Tapi ada ya, memang bukan itu menghampiri ya. kemauan kita kan. Itu menghampiri sendiri ya. Gitu. Jadi Iya. kalau nggak kita syukurin kan Malah repot ya, malah repot. Jadi kayak ada satu dayang apa penunggu sini misalnya yang memang sudah mengayomi ketentraman, kesejahteraan warga di sini, mereka memang ada yang itu ya, ada yang tiba-tiba jadi gimbal gitu ya. iya. Oh. Ini kalau dengan harapannya apa kalau dengan ada gini misalkan memberikan nilai tambah atau bagaimana nih Pak? Kalau dari gimbal, maksudnya masalah gini kan Perlida wisatawan banyak yang datang. Memang kita nih PPKM ini kita dibatasi. Tapi sepanjang hari itu memberikan nilai positif ya kan bagi si anak sendiri maupun orang tuanya maupun lingkungannya kan baik saja kan? Benar ya? Bu, bisa Bu? Monggo, Mbak. Jadi kalau menurut saya rambut ini ya gitu ya, unik juga sih ya. Jadi bisa dikatakan nilai plus juga. Ini untuk tarik daya wisatawan. Adem. Lumayan, jadi bisa dikatakan kalau anak rambut gimbal itu maskotnya Dieng. Maksudnya iya benar. Ya, Maskot jadi Dieng, kalau nyampe Dieng belum lihat anak rambut gimbal itu rasa ya Kurang ya, kurang. Iya, iya, lengkap iya. gitu. Maskot. Memang kita tujuannya itu Pak. Memang kita nih memuaskan diri dengan kondisi yang sangat terbatas. Kita aja wawancara dengan ruangan yang terbatas kayak gini kan. Agar kita juga nggak bisa, saya tidak bisa melihat upacara ritual yang sebenarnya itu sangat unik untuk diri kita. Oke, gitu aja Pak apa? Pak Madin. Pak Madin, saya terima kasih banyak atas kiriman kami. Di sini ada Pak D, namanya ini Pak D Bagio, itu Ya. Abah Muin, Ya. itu kameramennya itu Mas Tio, Yo, saya sendiri Mas Bayu. Mas Bayu. Pak dari mana Pak? Ya dari Salatiga. Dari Mudah-mudahan Indonesia cepat pulih aja ya. Amin, Jadi amin. nanti mungkin mudah-mudahan tahun depan udah bisa mengadakan Gimbal Festival seperti Amin. ini. Ya, Oh, digelar ya. festival itu. Jadi Saya bisa bertemu kembali nanti. Bisa ekspor, bisa ekspor sini, Iya, bisa bisa. menikmati penasaran anak rambut gimbal itu Iya gimana, betul. gimana. Apalagi kalau dengan upacara yang pakai adat itu saya tunggu sini. Kalau di tempat lain ada juga, tapi kayaknya saya nggak nemukan dibikin program itu loh, dibikin program acara itu loh. Ya ini kan lain, ini sih memang tempatnya. Anak-anak rambut gimbal itu sebagian kalau orang dari Dieng mungkin nenek moyangnya atau apa bisa itu cucunya dia. Oke, kita sampai di Candi Bima. Kita sampai di Candi Bima tapi tidak bisa masuk. Nih. Semua masih PPKM. Tidak bisa masuk ke Candi Bima.
Oke, kita lihat dari luar saja, nggak apa-apa.